Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Ruza, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi dan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat dengan judul Pencegahan Obesitas melalui Smart Application dan nama aplikasi Diet In. Sebelum kita mempresentasikan proyek hari ini, saya izin perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Nama saya Rafiq Septiana dengan NIM belakang 035 menjelaskan latar belakang. Nama saya Sri Ranita dengan NIM belakang 03 akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka. Nama saya Garus Wilson dengan NIM belakang 043 akan menjelaskan mengenai fitur bayar. Dan nama saya Salsa Brady Septiani sebagai moderator. Nama saya Salsabila Lia Putri dengan NIM belakang 048 menjelaskan tinjauan pustaka. Nama saya Nihla Iswahuraya dengan NIM belakang 049 menjelaskan tentang aplikasi gratis. Dan untuk presentasi pertama, saya persilahkan kepada mahasiswa Rafiq Septiana. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kenapa obesitas itu menjadi hal yang penting dengan 3 pertanyaan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah, apa itu obesitas? Yang kedua, bagaimana obesitas bisa terjadi? Dan ketiga, kenapa obesitas ini harus menjadi hal yang penting untuk kita amati dan kita untuk cegah? Nah, obesitas ini pertama, pengertiannya, apa itu obesitas? Obesitas itu adalah kondisi medis berupa kelebihan lemak tubuh yang menyebabkan dampak merugikan bagi kesehatan. Kegemukan ini dinilai berdasarkan indeks massa tubuh dan selanjutnya berdasarkan industri lemak melalui rasio pinggal pinggul dan total faktor risiko kardiovaskular. Ternyata dalam obesitas juga nggak cuma lemak yang berlebih, melainkan juga massa otot atau cairan dalam tubuh. Nah, dalam obesitas dikenal namanya overweight. Apa itu overweight? Overweight itu adalah kondisi kenaikan berat badan berlebih. Ketika indeks massa tubuh sudah melebihi batas yang telah ditentukan, maka bisa diklasifikasikan bahwasanya orang itu terkena obesitas. Nah, yang kedua, bagaimana obesitas itu bisa terjadi? Dalam hal ini, ternyata kelompok kami memecah beberapa masalah dan beberapa aktivitas yang bisa menyebabkan obesitas. Ternyata aktivitas ini kita nggak pernah sadar dan ini dilakukan secara berulang-ulang. Nah, namun secara berulang-ulang ini menyebabkan kondisi tubuh kita memburuk. Misalkan seperti apa? Makanan berlebihan, kurangnya olahraga, pola tidur yang nggak teratur, penuaan, dan segala macamnya. Aktivitas ini kita nggak sadar, kita melakukannya hampir setiap hari. Nah, kelompok kami mengeneralisasikan aktivitas ini menjadi sebuah gaya hidup. Ternyata obesitas itu disebabkan oleh gaya hidup yang nggak teratur. Maka dari itu, kelompok kami ingin membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi ini dapat mengatur gaya hidup seseorang, bisa mengatur secara tepat bagaimana program diet untuk menurunkan indeks massa tubuh. Nah, kenapa ini menjadi penting di tengah masyarakat? Padahal kan obesitas ini secara luas itu masihlah sangat minim pengetahuannya oleh masyarakat. Masyarakat menganggap sebuah kegemukan itu adalah hal biasa di tengah masyarakat. Ternyata ada sebuah fakta menarik di dalam obesitas ini sendiri. Bisa di next. Nah, ini adalah perbandingan angka kematian COVID-19 yang menjadi pandemi tahun lalu menjadi dan juga obesitas. Nah, bisa dilihat angkanya COVID-19 itu angkanya dari 2019 sampai sekarang 2021 menurut Our World in Data bahwasanya COVID-19 itu menyebabkan kematian sampai 4,92 juta per 2 tahun. Yang berarti dalam per tahunnya COVID-19 itu menyebabkan kematian 2,46 juta tahun. Sedangkan menurut World Health Organization atau yang kita sebut sebagai WHO itu menyebutkan bahwasanya penderita obesitas itu sampai 750 juta di seluruh dunia.
dan menyebabkan kematian 2,6 juta per tahun. Nah, apabila kita bandingkan dengan COVID-19 yang kita saja kemarin banyak orang-orang yang sekiranya panik, banyak orang sekiranya mengalami berbagai masalah, itu masihlah 2,46 juta tahun. Sedangkan penyakit obesitas itu 2,6 juta per tahunnya. Setiap itu yang dialami oleh setiap orang dewasa di setiap tahunnya. Next. Baik, Nah. jadi di smart application kami ini, kami menggunakan metode clustering. Jadi clustering itu apa sih? Clustering itu salah satu metode pada penganalisan data atau data mining. Tujuannya itu untuk mengelompokkan data dengan kondisi karakteristik yang sama ke suatu wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik yang sama juga. Nah, pada clustering ini kita punya dua jenis pendekatan partisi dan pendekatan hierarki. Pada kelompok kami memanfaatkan metode clustering dengan pendekatan partisi menggunakan mixture modeling. Bisa dilanjut. Kemudian apa sih smart application itu? Smart application itu merupakan aplikasi yang menggabungkan data, insight yang dapat ditindaklanjuti ke dalam user experience. Insight yang disampaikan dalam konteks sebagai fitur yang ada di dalam aplikasi yang memungkinkan user untuk menyelesaikan tugas atau action secara efisien. Nah, aplikasi yang kami buat ini kan berbasis kesehatan, jadi bisa kita sebut sebagai smart healthcare. Smart healthcare itu diawali dari adopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia kesehatan. Nah, adopsi inilah yang memunculkan konsep e-health yang berkontribusi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Kemudian, pada aplikasi kami, pelayanan yang digunakan itu menggunakan telemedicine. Telemedicine itu apa sih? Telemedicine itu merupakan perkembangan teknologi kesehatan yang memudahkan pasien untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Dengan metode telemedicine, pasien dapat melakukan konsultasi dengan dokter lebih fleksibel dalam tempat dan waktu. Nah, pada telemedicine ini tidak hanya terdapat layanan konsultasi saja, tetapi banyak layanan lainnya seperti yang kami terapkan dalam aplikasi kami. Baik, setelah mendengar penjelasan apa itu clustering dan apa itu telemedicine, penerapan yang kami gunakan pada clustering itu ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kami menggunakan metode mixture modeling. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu mixture modeling itu apa sih? Mixture modeling adalah metode pengelompokan data dengan penggunaan distribusi statistik dalam mendefinisikan setiap cluster yang memiliki karakteristik yang berbeda. Pada kali ini pengamatan yang kami gunakan berupa variabel seperti berat badan, jenis kelamin, usia, dan umur. Kemudian pengelompokannya berdasarkan indeks massa tubuh tadi, sehingga nantinya terdapat 5 kategori atau pengelompokan yang diantaranya adalah underweight dan normal, kemudian overweight, obesitas 1, dan obesitas 2. Nah, dengan adanya pengelompokan tersebut, program akan berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat pada kategori atau kelompok-kelompok tadi. Bisa dilanjut? Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi kami. Di solusi yang kami rancang, sebagai awalan dibutuhkan informasi fisik pengguna seperti berat badan, tinggi badan, usia, dan jenis kelamin. Setelah dikelompokkan, mereka masuk ke kelompok mana, kami akan memberikan rekomendasi yang tepat untuk mereka. Di versi gratis ini, kita memiliki 2 fitur, yaitu kalori detector dan materi tentang kesehatan. Di kalori detector ini, para pengguna bisa mendeteksi berapa kalori yang mereka konsumsi dari setiap makanan atau minuman. Dan mereka bisa mengontrol berapa kalori yang telah mereka gunakan sehingga tidak terjadi kelebihan penggunaan kalori. Dan di sini tentang materi kesehatan,
pengguna dapat mengakses tentang apa sih obesitas itu, lalu mungkin di sini pengguna juga bisa terbentuk mindset-nya tentang bagaimana obesitas dan apa sih yang diperlukan. Bisa dilanjut. Untuk menghadirkan layanan yang lebih sempurna bagi pengguna, maka aplikasi Dietin juga menyediakan berbagai versi, salah satunya yaitu versi premium. Di versi premium ini memiliki beberapa fitur utama, salah satunya yaitu bincang dengan ahlinya. Bincang dengan ahlinya adalah fitur konsultasi langsung dengan ahli gizi ataupun juga instruktur olahraga. Mengapa kami pikir demikian? Karena kami pikir bahwa ini adalah hal yang penting. Bahwa setiap orang sebenarnya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada satu orang yang mungkin ingin kurus, ada juga yang mungkin ingin membentuk otot. Maka dari itu kami rasa dengan ada ahli yang akan mendampingi mereka, ini akan menjadi lebih intensif. Lalu kami juga setelah menganalisa faktor-faktor adanya obesitas, kami juga menarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata adanya minimnya motivasi di antara para pengguna tersebut. Maka dari itu, untuk meningkatkan motivasi dari pengguna kami juga menerapkan sistem voucher. Sistem voucher ini berguna sebagai motivasi bagi mereka sehingga tertarik untuk menurunkan berat badannya. Mekanismenya seperti ini. Pertama, guna mengisi data diri dan berkonsultasi dengan ahli gizi, serta instruktur kami untuk memilih misi mana yang sesuai dengan tujuannya. Lalu yang kedua, instruktur dan ahli gizi kami akan selalu memantau perkembangan dari pengguna. Yang ketiga, setelah mencapai waktu yang disepakati bersama, maka pengguna bisa mengirimkan bukti perkembangannya selama ini. Jika terbukti berhasil, maka instruktur dan ahli gizi kami akan memberikan persetujuan atau validasi untuk memberikan voucher. Lalu voucher dapat dinikmati. Voucher-voucher ini sendiri juga terbagi menjadi voucher-voucher untuk menikmati layanan olahraga seperti gym, kemudian kolam renang, ada juga voucher untuk membeli peralatan olahraga dan juga voucher untuk membeli makanan sehat. Terakhir, dari penyampaian materi oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa menurut WHO, penderita obesitas memiliki nilai kematian sampai 2,6 juta per tahunnya. Dengan begitu, dalam mengatasi dan mencegah obesitas melalui Dietin, kami menggunakan metode clustering. Metode clustering dengan pendekatan partisi menggunakan mixture modeling memudahkan dalam pengelompokan ke dalam 5 klaster obesitas. Dan dengan adanya pengelompokan tersebut, program akan berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat pada kategori atau kelompok atau masing-masing kelompok. Aplikasi yang kami buat untuk mengatasi permasalahan obesitas ini berbasis smart healthcare atau telemedicine. Pada Dietin ini, user bisa melakukan defisit kalori, konsultasi dengan instruktur olahraga, serta ahli gizi melalui pesan chat, dan dapat mendapatkan berbagai voucher yang bisa meningkatkan motivasi dalam menurunkan berat badan. Namun, terdapat kekurangan dalam aplikasi Dietin ini, yaitu kejujuran user dalam menggunakan aplikasi. Meskipun adanya konsultan yang bertugas mengecek hasil progres masing-masing orang, namun kebenaran dari data yang dimasukkan dikembalikan kepada kejujuran masing-masing pengguna. Oleh karena itu, untuk perkembangan aplikasi ini, kami mengharapkan untuk kedisiplinan dari user dalam penggunaan aplikasi ini. Sekian dari kelompok kami, presentasi akan saya akhiri di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih telah memperhatikan presentasi kami dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.